telah selesai. Selanjutnya kita masuk acara tadabbur Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 50 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murti. Kepada Bapak Haji Saad Murti dipersilahkan. Terima kasih Bu Rosalina. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa aral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Sani, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan sehingga dapat menikmati nikmat yang paling besar. Hari ini kita menikmati Islam, Al-Quran dan sunnahnya, kita memahami ayat-ayat Al-Quran melalui uraian secara gramatika dan tadabbur. Pada pagi ini kita membahas surah Al-Maidah ayat 50 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didamping oleh Ibu Eptianda Azhar. Selamat Bu, kami sudah dapat pencerahan di kalimat-kalimat tambahan hukum, perubahan kata segala macam dan dijelaskan dengan pertanyaan. Kemudian kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hukmal jahiliyati yabuh wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Artinya lebih kurang, apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yakin terhadap agamanya. Kalimat apu apa hukmal jahiliyati yabun, apakah hukum jahiliyah yang lebih berkehendak. Artinya mereka berhasrat, berkeinginan bertindak dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yakin itu, yaitu jadi siapakah yang lebih adil penilaiannya selain daripada Allah. Barang siapa memahami hukum Tuhan, beriman kepadanya dan yakin dan mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Hakim yang paling bijaksana, Maha Penyayang terhadap ciptaannya, dan Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu daripada anaknya. Sayang Allah terhadap anaknya. Sebab Tuhan Yang Maha Esa maha mengetahui dan adil atas segala sesuatu. Abu Ja'far berkata, Allah berfirman tentang ayat ini, apakah orang Yahudi meminta penghakiman kepada engkau, tetapi mereka tidak puas dengan keputusan itu. Ketika engkau menghukum dengan adil, hukum jahiliyah itu adalah hukum bagi orang penyembah berhala di kalangan musyrik, dan dalam kitab Allah terdapat penjelasan tentang kebenaran. Kebenaran itu tidak dapat dibantah. Dalam surah Al-Maidah ayat 45 Allah menjelaskan tentang hukum qisas yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa katabna alaihim fiha
anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal ampa bil ampi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi di situ dikatakan wa katabna alaihim fiha. Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, dalam Taurat maksudnya. Apa ketetapannya? Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal ampa bil ampi wal uzuna bil uzuni wasinna bis sinni wal juruha qisas, bahwa hanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi pun dibalas dengan gigi, luka pun ada qisasnya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka melepasnya itu menjadi penebus dosa baginya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa memutuskan perkara menurut tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka itulah orang yang zalim. Jadi mereka memutuskan menurut keinginan dirinya sendiri. Allah juga menjelaskan tentang qisas ini dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa man ufiya lahu min akhi say'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi ihsan. Zalika tahbibu min rabbikum wa rahmah faman ittada ba'da zalika falahu azabun alim. Di sini dipanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Biasanya sesudah diikuti panggilan wahai orang beriman itu diikuti dengan perintah, diikuti dengan hukum, diikuti dengan larangan dan sebagainya. Di sini kebetulan adalah perintah. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Apa qisasnya? Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min ahi say'un fil fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi ihsan. Maka barang siapa dapat suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah mengikuti dengan baik. Hendaklah yang diberi maaf membayar diat atau denda kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Zalika tahfikum mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmah. Faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih. Kemudian dalam surah Al-Maidah dijelaskan pula pada ayat 48 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sirratan wa minhaja walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fi tahtalifun. Di sini dijelaskan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa minhuma wa muhaiminan alaihi. Ada bagian ayat itu kita lihat tentang itu, maka ayat itu mengatakan kami akan turunkan kepada kamu, kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, yaitu kitab yang turun sebelumnya sebagai tolak ukur terhadap kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran itu sebagai tolak ukur terhadap kitab lain
Kalau kitab lain itu bertentangan dengan ayat-ayat kita lain bertentangan dengan Al-Quran, maka ayat itu bukanlah isi kitab dari Taurat atau Injil, karena isi Taurat tidak bertentangan dengan Al-Quran itu. Kemudian sampai pada ayat waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Hukum siapa lebih baik hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Oleh karena itu hukum yang paling baik itu adalah hukum Allah, maka berhukumlah kalian dengan hukumnya. Al-Maidah tadi fahukmu bainahum bima anzalallah, ya, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Al-Maidah ayat 48. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran telah datang kepada kamu. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami turunkan aturan jalan yang terang. Kami berikan aturan jalan yang terang. Walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fi ma atakum. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Al-Maidah 48. Kemudian lanjutan Al-Maidah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba membuat kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya, kamu semua kembali, kemudian diberitahukan juga, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Kalau sudah kita kembali ila Allahi marji'ukum jami'a, itu kembalilah kepada hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah tentang apa yang kamu perselisihkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ayat Al-Maidah 50 itu menjelaskan kepada kita apa hukum jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman wa liqaumi yuqinun. Hukum jahiliyahkah yang kamu hendaki, atau hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Maka dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 49, wa inihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwahum wahzarhum ayyabtinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Itu dikatakan wa inihkum bainakum bima anzalallahu Allahu, hendaklah kamu memutus perkara kamu menurut apa yang diturunkan Allah. Wala tattabi'u, tunggu dulu. Wala tattabi'u ahwa'ahum, janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum ayyabtinuka amba dima anzalallahu ilaika. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Kemudian yang paling penting situ fa'in tawallau, jangan, jika kamu berpaling, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, maka Allah, hukum Allah, jika kamu berpaling dari hukum Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa mereka. Wa innallaha katsiran minan nasi lafasiqun, sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Maka berhukumlah dengan hukum Allah, karena hukum Allah hukum yang paling baik dan paling adil. Demikianlah apa yang kita bahas pagi ini tentang keadilan penggunaan hukum-hukum Allah. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, setelah kita dapat penjelasan dari gramatika dan sebagainya, mudah-mudahan menambah kosakata kita dalam memahami Al-Quran. Namun demikian, dalam uraian kami mungkin ada kekeliruan, kami minta maaf, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ilmunya.